Halo pemirsa, apa kabar? Anda menyaksikan Presiden Activity dengan serangkaian agenda Presiden Joko Widodo. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Presiden Activity selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Trade Expo Indonesia yang ke-39 di Tangerang pada 9 Oktober 2024. Presiden Jokowi menekankan harus mampu melindungi pasar domestik dan mampu memasarkan produk nasional. Mengawali sambutannya, Presiden Joko Widodo menyatakan saat ini dunia masih belum pulih sepenuhnya, di mana ekonomi global masih tumbuh lambat di kisaran 2,7%. Inflasi masih banyak menghantui banyak negara, serta perang konvensional dan perang dagang yang masih terus berlangsung. Untuk itu, Kepala Negara menyambut baik hadirnya Trade Expo Indonesia ke-39 sebagai pameran produk ekspor terbesar di Indonesia yang dilakukan secara hybrid baik offline dan virtual untuk memasarkan produk-produk unggulan ke pasar dunia. Presiden Jokowi menyatakan agar Indonesia mampu menguasai pasar di dalam negeri dan terus merambah secara luas di pasar luar negeri. Presiden meminta untuk pemasaran produk dalam negeri agar tidak selalu dilakukan secara konvensional, karena saat ini sudah masuk ke era digital. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menekankan harus mampu melindungi pasar domestik dan mampu memasarkan produk nasional. Dan kita sebagai negara dengan pasar yang besar, dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia, 280 juta jiwa, harus mampu melindungi pasar domestik kita, harus mampu memasarkan produk-produk kita, agar kita mampu menguasai pasar di dalam negeri dan juga terus merambah secara luas di pasar luar negeri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di pelataran kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Hal ini diketahui melalui unggahan akun sosial media milik Presiden Jokowi yang terlihat menyantap makan malam bersama. Presiden Joko Widodo mengunggah foto makan malam bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Foto kebersamaan tersebut diposting oleh Jokowi di akun sosial media Instagram miliknya. Kebersamaan kedua tokoh ini berlangsung selama 2 jam lebih di pelataran kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Selasa malam. Namun masih belum diketahui pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut. Apakah membahas susunan kabinet pemerintahan Prabowo mendatang atau terkait pertemuan Prabowo Mega yang digadang-gadang terjadi dalam waktu dekat. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memastikan tidak melakukan intervensi terhadap panitia seleksi KPK terkait pemilihan calon pemimpin dan calon Dewan Pengawas KPK. Presiden Jokowi malah menegaskan telah menyerahkan sepenuhnya kepada pansel KPK. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat ditanya awak media usai menghadiri BNI Investor Daily di JCC Senayan, Jakarta pada Selasa 8 Oktober 2024. Kepala Negara menanggapi pertanyaan perihal nama Johan Budi dicoret dari daftar Capim KPK atas permintaan kubu Prabowo Subianto. Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi menegaskan dirinya tidak melakukan intervensi dalam seleksi calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK. Presiden menjelaskan bahwa dirinya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pansel KPK. Itu kan semuanya telah saya serahkan kepada pansel, panitia seleksi. Tidak ada yang namanya saya mengintervensi atau meminta. Nggak ada sama sekali. Ya. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kegiatannya usai pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Jokowi mengaku akan langsung pulang ke kota asalnya, yaitu kota Solo, Jawa Tengah. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tinggal menghitung hari. Presiden Joko Widodo dipastikan hadir dalam acara tersebut. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat ditanya awak media usai menghadiri BNI Investor Daily di JCC Senayan, Jakarta pada Selasa 8 Oktober 2024. Jokowi tidak merinci kegiatan yang akan dilakukan seusai pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Jokowi hanya menyatakan akan langsung pulang ke Solo pada sore harinya. Presiden berkelakar akan tidur terlebih dahulu. Saat ditanya apakah akan menghadiri pelantikan Prabowo di DPR, Presiden Jokowi belum menjawab secara lugas. Tanggal 20 Oktober sore
saya pulang ke Solo. Bapak akan menemani Bapak ini pas setelah pelantikan, Pak, setelah pensiun, atau tidak menjabat, Bapak akan aktivitasnya ngapain, Pak? Ada kegiatan khusus yang akan Pulang ke Solo dulu. liburan Pulang ke Solo dulu. Terima kasih, Bapak. Tidur. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, selain informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya. Usai jeda berikut ini. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih masih bersama kami dalam Presiden Activity. Pemirsa, Presiden Jokowi mengaku senang jelang purna tugasnya sebagai Presiden sebelum Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober mendatang. Kebahagiaan ini dirasa saat proses transisi pemerintahan yang dinilai berjalan baik. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo pada Selasa 8 Oktober 2024. Kepala negara menceritakan kebahagiaan saat proses transisi pemerintahan yang dinilai berjalan baik sebelum Presiden terpilih Prabowo Subianto resmi dilantik pada 20 Oktober mendatang. Presiden Jokowi menyatakan 12 hari lagi transisi kepemimpinan nasional akan terjadi. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengungkap bahwa Prabowo selalu hadir dalam rapat yang diagendakan. Bukan hanya agenda rapat perihal pertahanan, melainkan semua rapat terbatas dan rapat paripurna. Sehingga rencana program unggulan yang akan dilaksanakan di pemerintahan Prabowo Gibran
betul-betul disiapkan dengan baik. Yang saya senang, sejak beliau terpilih sebagai presiden terpilih, persiapan menuju ke pelantikan itu betul-betul secara rencana kerja, program, dan lain-lain, transisinya berjalan dengan baik. Hampir di setiap rapat paripurna, rapat terbatas apapun topiknya, Pak Prabowo selalu hadir. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyampaikan Indonesia memiliki kekuatan sendiri yang perlu dioptimalkan hingga harus berani tindak mengikuti tren dunia. Dalam hal yang sama, Kepala Negara mengingatkan untuk tetap menjaga optimisme agar cita-cita membawa Indonesia menjadi negara superpower dapat terwujud. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan BNI Investor Daily Summit 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan pada Selasa 8 Oktober 2024. Presiden sampaikan Indonesia memiliki kekuatan sendiri yang perlu dioptimalkan hingga harus berani menempuh jalan sendiri dan tidak mengikuti tren dunia. Dan negara kita Indonesia harus berani menempuh jalan kita sendiri. Kita harus berani menempuh jalan kita sendiri. Jangan mengikuti tren dunia yang kadang-kadang menggeret kita masuk ke kompetisi yang kita sulit karena kita punya core kompetensi sendiri. Kekuatan kita sendiri apa? Jokowi meyakini apabila Indonesia fokus pada kekuatannya dengan rencana dan strategi yang taktis, misalnya dengan mengoptimalkan strategi hilirisasi, prediksi Indonesia akan menjadi negara superpower benar-benar akan terwujud. Meskipun ada banyak tantangan, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, ketegangan geopolitik yang meningkat, hingga perubahan iklim, Jokowi mengingatkan untuk tetap menjaga optimisme agar cita-cita membawa Indonesia menjadi negara superpower dapat terwujud. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Pekan Paralimpik Nasional atau Paparnas ke-17 tahun 2024 resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Stadion Manahan, Kota Surakarta. Dalam acara ini, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa Peparnas adalah wujud nyata bahwa olahraga milik semua orang tanpa terkecuali. Dalam sambutannya, Menpora Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa Perpanas adalah wujud nyata bagi olahraga milik semua orang tanpa terkecuali. Sebanyak 4.625 atlet dan ofisial dari 35 provinsi akan berkompetisi dalam 20 cabur telah yang ditetapkan oleh International Paralympic Committee. Peparnas 17 tahun 2024 bukan hanya sekedar kompetisi, melainkan sebuah perayaan atas keberanian, ketangguhan, dan semangat para atlet yang mampu melampaui keterbatasan. Solo, Sukoharjo, Boyolali, dan Karanganyar menjadi tuan rumah bagi 4.625 atlet dan ofisial dari seluruh Indonesia. Mereka akan berkompetisi di 20 cabang olahraga yang telah ditetapkan oleh International Paralympic Committee. Selamat bertanding kepada para atlet, raihlah prestasi tertinggi, harumkan nama daerah dan bangsa, serta teruslah menjadi inspirasi bagi kita semua. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, kami masih memiliki berbagai informasi lainnya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam
malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih masih bersama kami dalam Presiden Activity. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menjelaskan Kepres soal pemindahan ibu kota ke IKN masih belum rampung. Meski demikian, Jokowi menyebut bahwa Kepres nantinya ditekan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo usai menghadiri Nusantara TNI Fun Run 2024 di kawasan IKN Kalimantan Timur pada Minggu 6 Oktober 2024. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota bukan hanya perihal fisiknya saja, melainkan perlu juga membangun ekosistemnya. Penciptaan ekosistem tersebut bisa dilakukan dengan membangun sejumlah infrastruktur pendukung di ibu kota. Sehingga Kepala Negara menuturkan, penandatanganan Kepres pemindahan ibu kota semestinya dilakukan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kalau sekarang apartemennya siap, tapi kantornya belum, mau apa? Berarti ditekan sama Pak Prabowo nanti, Pak? Akan ditekan sama Pak Prabowo nanti? Ya mestinya gitu, Presiden baru, Pak Prabowo. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas ke-17 tahun 2024 di Stadion Manahan, Kota Surakarta. Dalam acara ini diharapkan bisa menjadi panggung bagi para atlet disabilitas di seluruh Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Mengawali sambutannya, Presiden Joko Widodo menyatakan kebanggaannya pada para atlet penyandang disabilitas Indonesia yang mempunyai daya juang luar biasa. Hal ini bisa terlihat dalam ajang ASEAN Para Games di mana Indonesia meraih juara umum 3 kali berturut-turut, yaitu tahun 2017, 2022, dan 2023. Kepala Negara meminta semua pihak menyukseskan Pekan Paralimpiade Nasional 2024 yang bukan hanya sebagai ajang melahirkan atlet potensial, melainkan juga sebagai panggung kesetaraan bagi seluruh penyandang disabilitas untuk menampilkan kemampuan terbaiknya. Sebab itu,
Mari kita sukseskan Pekan Paralimpiade Nasional ini yang tidak hanya sebagai ajang untuk melahirkan atlet-atlet potensial dan para pencetak rekor baru, tapi juga sebagai panggung kesetaraan bagi para seluruh atlet penyandang disabilitas untuk menampilkan kemampuan terbaiknya. Mari bertanding dalam suasana persaudaraan dan berjuang dengan semangat sportivitas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah menerima dokumen hasil akhir seleksi calon pimpinan dan juga calon Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Presiden menyatakan nama-nama tersebut masih dalam penyelesaian proses administrasi di Kementerian Sekretariat Negara. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo usai menghadiri Nusantara TNI Fun Run 2024 di kawasan IKN Kalimantan Timur pada Minggu 6 Oktober 2024. Kepala Negara menyatakan siap menandatangani nama-nama calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK setelah urusan administrasi di Kementerian Sekretariat Negara selesai. Selanjutnya nama-nama Capim dan Cadewas KPK tersebut akan diserahkan kepada DPR RI. Tunggu selesainya administrasi dari Seknek. Kalau selesai nanti dibawa ke saya, tanda tangani. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo melepas peserta Nusantara TNI Fun Run 2024 di titik start depan Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dalam kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-79 TNI. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo membuka secara resmi Nusantara TNI Fun Run 2024 yang digelar di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Minggu 6 Oktober 2024. Presiden Joko Widodo juga melepas 3.200 peserta Nusantara TNI Fun Run 2024 di titik start depan Istana Garuda, Jalan Merdeka, kawasan Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini Nusantara TNI Fun Run saya nyatakan dimulai. 3, 2, 1. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari masyarakat Balikpapan, Samarinda, dan sekitar IKN, komunitas pelari, serta beberapa pejabat negara, hingga pengaruh lokal dan nasional. Presiden Jokowi juga mengapresiasi acara tersebut, serta menekankan pentingnya menciptakan keramaian dan ekosistem sosial di IKN. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Presiden Activity hanya di Simpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.